pemuda-pemudi, teman-temanku dimanapun berada, dan yang di rumah aja, mungkin di tempat pekerjaan atau dimanapun saat ini, tetap semangat. Tuhan Yesus yang memberkati, dan mari kita akan memulai ibadah kita, ibadah yud kita malam hari ini. Sekalipun saat ini kita masih dipercayakan untuk online streaming, tapi biarlah tetap teman-teman boleh merasakan kasih Tuhan, boleh tetap sukacita, merasakan hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah kita malam hari ini. Kita katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau
malam hari ini. Buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kau masih berikan kami kekuatan untuk kami boleh lalui hari-hari kami. Kau masih berikan kami kesempatan malam hari ini Tuhan, untuk kami boleh datang di rumah Tuhan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Bapa, malam hari ini kami boleh beribadah. Walaupun ibadah kami Tuhan dalam online streaming, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua yang ada di ruangan ini. Bahkan Kau pakai kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kau memberkati juga rekan-rekan kami pemuda remaja, mereka yang boleh ada di rumah untuk ikut bersama-sama dalam ibadah ini. Engkau senantiasa akan taruhkan sukacita yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga sukacita kami tidak berkurang. Walaupun kami Tuhan beribadah secara berjauhan, namun kami percaya Engkau menyatukan kami di dalam kasih Kristus. Bahkan Kau juga memberkati setiap jiwa-jiwa yang boleh ikut bersama-sama beribadah, bahkan juga mereka yang ikut menyaksikan ibadah ini. Tuhanlah yang menjamah setiap hidup mereka, biarlah mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah rangkaian ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Engkau Tuhan ada bersama-sama kami, Engkau Tuhan ada bersama-sama seluruh pemuda remaja yang mereka ada di rumah mereka masing-masing. Bahkan damai sejahtera Allah turun atas kami semua, atas setiap rekan-rekan kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan malam hari ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami semua. Engkau senantiasa ada bersama kami, menuntun kami. Biarlah kami boleh memperkatakan setiap kata demi katakan firman Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, yang boleh berada di rumah dimanapun, bahkan mungkin ada di tengah-tengah pekerjaan, bahkan dimanapun kita berada malam hari ini, kami percaya dari tempat ini kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap bersyukur kalau kita boleh beribadah, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online streaming. Dan biarlah sukacita kita tetap penuh di dalam Tuhan, dan kita senantiasa tetap bersungguh-sungguh dalam beribadah untuk meninggikan nama Tuhan. Saya ucapkan bagi kita semuanya shalom, dan kami percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana firman Tuhan itu mengajar kita supaya kita tetap sabar, supaya kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap akan keberadaan kita, dalam setiap hari-hari kita, dimanapun kita berada, kita boleh tampil menjadi berkat, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan juga firman Tuhan sudah akan mengajar kita untuk kita tetap mempersembahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita juga akan lanjutkan akan materi kita dengan tema yang akan kita bahas tentang cemburu. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas sekilas tentang cemburu, dan malam hari ini kita akan bahas kembali apa yang menyebabkan orang bisa cemburu. Minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa cemburu itu sangatlah tidak baik, ya. Tuhan juga tidak suka, bahkan juga Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang cemburu, bahkan yang diikuti dengan iri hati kepada orang lain, ya. Tetapi Tuhan mengajar kita, bahkan firman Tuhan menegaskan, menekankan kepada kita untuk kita juga boleh bersuka cita, ikut kita bergembira karena keberhasilan orang lain, ya. Dan malam hari ini kita bahas kira-kira apa yang menyebabkan orang bisa cemburu, ya.
Mungkin kita boleh baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 3-4. Teman-teman kami yang boleh berada di rumah boleh bersama-sama membuka Alkitabnya dalam ayat ini. Mungkin Kak Nopi bisa bacakan. Yakobus 4 ayat 3-4, demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Amin. Jadi dalam kitab Yakobus menjelaskan bahwa cemburu itu dikarenakan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, ya. Nah, malam hari ini kita mau lihat kira-kira persahabatan dengan dunia itu seperti apa, ya. Mungkin Kak Trevena boleh kasih penjelasannya sedikit, ya. Persahabatan dengan dunia, karena dikatakan hal inilah yang bisa mengakibatkan cemburu. Cemburu yang disebabkan oleh persahabatan dengan dunia berarti ya kedagingannya masih lebih dominan daripada rohaninya gitu Kak. Maksudnya ya dia masih mengikuti apa yang diingini oleh keinginan dia sendiri, tapi tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, keinginannya, ya. Jadi mendominasi keinginannya, ya. Sementara kita harus bisa memisahkan antara keinginan dengan kebutuhan, ya. Jadi kalau kita didominasi atau dikuasai oleh keinginan, berarti kita masih bersahabat dengan dunia. Bahkan juga dikatakan cemburu itu dikarenakan hawa nafsu. Boleh Kak Novi jelaskan sedikit? Iya, itu bagian dari kedagingan juga. Nah, berarti di sini kalau sama kayak yang dibilang Kak Trivena tadi, kalau hawa nafsu berarti di sini kayak nggak puas gitu loh. Jadi bener-bener hawa nafsunya itu makin gede gitu. Ya jadinya cemburu deh gitu. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia berarti keinginan itu sangat besar, karena dikatakan dalam mencapai sesuatu itu kalau tidak tercapai, sedangkan orang lain mungkin bisa kita lihat kok dia bisa capai, ya, kok dia bisa dapat, ya, maka mungkin itu yang menyebabkan timbul rasa cemburu dalam hati kita, ya. Seperti minggu lalu kita sudah bahas, mungkin dalam hati kita sering berkata, aku kok seperti ini, ya, sementara aku sudah berusaha keras, ya, namun keinginanku itu tidak tercapai, gitu, ya. Nah, malam hari ini kitab Yakobus ini mengatakan rasa cemburu itu dikarenakan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu, bahkan juga jangan sampai kita mau dikuasai oleh keinginan. Mungkin ya keinginan mata yang paling dominan, ya. Mungkin kita melihat itu, kita pengen tapi kita nggak mampu. Tadi jelas dikatakan kamu memang berdoa untuk mendapatkan sesuatu itu, kamu berdoa tapi kamu salah berdoa, ya. Kadang kita menginginkan hal-hal mungkin yang lebih besar, mungkin, ya. Aku mau pengen itu, aku mau ini. Tapi kadang kita salah, ya. Karena mungkin kita berpikir, nanti kalau aku dapat duit banyak, aku akan belanja ini, aku akan ini, aku akan ini. Tuhan berikan aku berkat-Mu. Sering kita mungkin berkata seperti itu, ya. Tapi dikatakan, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa, ya. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, jikalau kita menginginkan sesuatu, ya, biarlah kita pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi kalau memang tujuan kita untuk mempergunakannya nanti untuk hal-hal yang baik, untuk kemuliaan Tuhan, ya cepat atau lambat Tuhan pasti
kasih, Tuhan pasti kabulkan. Kan begitu ya. Jadi ya Alkitab tegas mengajarkan kita, menekankan kepada kita tidak usah cemburu dengan hal-hal mungkin yang didapat oleh teman kita, sedangkan kita belum dapat. Tadi kitab Yakobus berkata, mungkin kita salah berdoa, ya. Jadi berarti kita harus merevisi doa kita kali ya. Kalau kita tafsirkan ini ayat, berarti kita harus perlu memperbaiki cara berdoa kita ya. Cara berdoa kita ya, kita minta sesuatu, kita harus niatkan untuk hal-hal yang baik. Oke, ya. Mungkin masih ada lagi? Atau boleh kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya ya. Sekarang kita mau lihat deh contoh dalam Alkitab, dalam Kejadian 4 ayat yang kelima. Seperti apa orang yang bisa cemburu. Jadi firman Tuhan ini harus kita pelajari baik-baik supaya kita bisa juga ya menjadi pelaku firman Tuhan, untuk kita berusaha dan berjuang tidak cemburu. Boleh Kak Novi bacakan? Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mungkin kita semua tahu ya kisahnya. Teman-teman kami yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada, kita pasti tahu kisahnya Kain dan Habel ya. Kain dan Habel ya, ini adalah kakak beradik yang mereka sama-sama melayani Tuhan. Tapi ya seperti apa pelayanan mereka itu? Mungkin Kak Trivena boleh kasih penjelasannya. Penjelasan tentang Kain dan Habel. Ini kan tentang Kain dan Habel ini ya, kalau si Habel dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu benar-benar yang terbaik gitu. Jadi dia memilih domba yang benar-benar ya yang paling terbaik yang dia gembalakan gitu Kak. Terus kalau misalnya si Kain dia kan bertani. Nah, dia itu mempersembahkan ya apa adanya aja gitu, dia nggak memilih yang terbaik gitu. Jadi ya di sini bisa kita ambil ya, biarlah kita mau mempersembahkan segala yang terbaik untuk Tuhan gitu, baik dari segi ya mungkin ya kalau bisa diberikan materi, tapi kalau misalnya enggak juga mungkin ya dalam hal pelayanan yang mungkin bisa diberikan tenaga gitu atau doa yang terbaik gitu Kak. Ya. Kalau menurut Kak Novi gimana nih Kak Novi? Kalau yang bisa kita ambil sih ya dari ceritanya Kain dan Habel, si Kain, kalau di sini kan ada tuh dijelaskan ya KB, kita boleh baca ya. Di sini kan disebutkan Habel itu menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, berarti dari sini kita lihat kan artinya Habel itu memberikan yang terbaik gitu loh. Sama kita bisa ambil kutip itu maksudnya untuk kehidupan kita sehari-hari gini loh Kak Bes ya. Jadi misal nih, kalau pada zaman dulu ketika zaman Habel dan Kain itu kan ini membicarakan tentang pekerjaan mereka itu kambing dan domba dan petani. Nah, kalau kita untuk saat ini kan kita semua kan tidak seorang petani, tidak semua juga seorang ini ya, kita banyak banget profesinya. Intinya sih sebenarnya yang bisa kita kutip ya, kasih deh yang terbaik dari tubuhmu, dari apa yang kau punya. Maksudnya di sini kita sebelumnya juga udah pernah pelajari ya tentang persembahan yang kudus, yang berkenan, yang sejati ya, yang berkenan kepada Allah. Nah, itu kita sangkut pautkan ke Habel ini. Jadi firman Tuhan udah banyak yang kita terima, yang udah kita baca juga. Intinya kalau
Tuhan udah ngasih loh kamu yang terbaik. Tuhan udah kasih kamu nafas kehidupan. Tuhan udah kasih kamu setiap hari kamu bisa menikmati pagi hari, bisa menikmati siang hari. Tapi kalau kamu juga masih setengah-setengah untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, ya sedih aja gitu. Intinya sih kita kutipnya itu, yuk lakukan yang terbaik untuk Tuhan apapun yang ada pada dirimu gitu. Thank you. Ya, jadi ini dalam hal melayani. Kalau kita lihat tadi Kak Novi sudah jelaskan, bahkan sudah baca, Kain itu mempersembahkan sebagian, ya sebagian, sedangkan Habel itu dia ambil dari domba, dari ternaknya yang paling sulung, berarti yang terbaik ya. Jadi kesungguhan mereka memberikan persembahan kepada Tuhan dalam hal melayani Tuhan, kita bisa lihat ya Habel dengan segenap hati ya, karena dia mengambil yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sedangkan Kain kita bisa lihat sebagian dari hasil tanah itu. Jadi dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan, tadi Kak Novi sudah jelaskan, dalam mempersembahkan hidup itu, biarlah kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya, hati kita, pikiran kita. Bahkan dikatakan lebih jelasnya kalau minggu-minggu yang lalu, kita nggak perlu pelit ya memberi. Apa yang bisa kita berikan ya kita beri untuk Tuhan ya. Nah, di sini kita bisa lihat kecemburuan itu muncul, bahkan kecemburuan itu timbul dalam hal melayani. Kain cemburu kepada adiknya Habel. Kita bisa lihat akibat kecemburuan itu pasti kalau kita bisa baca sampai mungkin ayat-ayat berikutnya, ya diikuti dengan hal yang sangat tragis, ya, pembunuhan, ya, mengakibatkan kematian. Cemburu itu bisa mengakibatkan hal-hal yang sangat fatal. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, baik kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, hal cemburu ini harus kita hindari ya. Harus kita hindari. Minggu yang lalu kita sudah belajar, kita tidak perlu cemburu karena Tuhan sudah mengukurkan ini loh yang menjadi porsimu, ini loh yang menjadi bagianmu ya. Jadi Tuhan memberikan sesuai dengan ya ukurannya Tuhan bagi kita. Oke. Mungkin ayat yang berikutnya kita akan baca dulu dalam 1 Samuel 18 ayat 8. Bagaimana dikatakan di sana Kak Novi? 1 Samuel pasal 18. Mungkin teman-teman kami yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya juga bersama-sama ya. Oke, 1 Samuel 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ya, jadi ini hal popularitas ya, popularitas itu berasal dari kata populer. Populer itu apa ya, Kak Novi? Terkenal. Ya. Kira-kira maksudnya seperti apa? Kalau yang dari kita baca, kalau teman-teman boleh kita membaca nanti di rumah, atau mungkin sudah ada yang tahu juga. Maksudnya sudah pada banyak tahu ya tentang ini apa namanya, Saul ya, kisah Saul dan Daud. Nah, di mana judul perikopnya ini Saul benci kepada Daud karena itu tadi. Jadi dalam ceritanya ini, dalam firman Tuhan ini kan disebutkan diperhitungkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa dengan beribu-ribu itu udah jauh banget ya bedanya. Nah, di situ dilihat kecemburuan juga, benar ya Kak Bes. Di sana juga ada kecemburuan, dan akhirnya di sini disebutkan jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, kalau kita baca selanjutnya, Saul itu benci banget sama Daud gitu kan. Ya, intinya sih kalau yang aku bisa tangkep, balik lagi di kita. Sekarang hidupmu kamu yang jalanin, balik lagi seperti yang aku informasikan di awal, yuk lakukan yang terbaik gitu. Populer, tentang terkenal atau apapun,
di dalamnya nama Tuhan yang benar-benar ditinggikan dan dipermuliakan. Ayo sama-sama maju, sama-sama upgrade your mindset gitu. Jadi benar-benar tingkatkan apapun pola pikir, boleh mungkin semakin di ini ilmu, mungkin pengetahuan atau teknologi atau apa yang benar-benar untuk boleh memuliakan Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar. Jadi tentang terkenal atau enggak, ini mungkin pada zaman Saul dan ini tentang kerajaan ya, tentang raja. Nah kalau kita sekarang ini mungkin bisa dibilang kalau yang biasanya nih di sosial media ya kak ya, misal kita berusaha mencari gimana caranya biar kita punya statement status ya, kalau di sosial media misalnya Facebook gitu, kalau ada yang buat kata-kata yang kurang baik itu biasanya komennya pasti banyak gitu ya. Nah itu kan suatu namanya popularitas, dia pengen popularitas tapi mbok ya salah gitu loh. Jadi coba yuk kita benar-benar memuliakan Tuhan, bareng-bareng maju, dan ya serahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Itu sih dari aku. Thank you. Ya, mungkin Kak Tripena juga masih bisa tambahkan ya, tentang kepopularitasan Saul dan Daud ini gimana nih? Kalau dari aku sih Kak, kalau soal popularitas dalam pelayanan itu sebenarnya kita kan udah dikaruniakan Tuhan itu kan karunia yang mungkin berbeda, kadang ada yang sama juga ya Kak. Jadi ya intinya sih ya harus bersyukur aja, karena kan setiap orang dipercayakan Tuhan talenta dan karunia pasti ada gitu. Jadi di saat ya Tuhan percayakan kepada kita ya kita pergunakan dengan baik, dan ya jangan disalah ini kan, maksudnya jangan disalah artikan ya. Mungkin kita melihat karunia yang dikasih Tuhan ke orang lain itu kayak wow gitu, jadi membuat kita cemburu gitu kan Kak. Sebenarnya itu nggak perlu. Kadang ya kita perlu menyadari mungkin karunia yang Tuhan kasih itu sebenarnya luar biasa juga gitu dalam hidup kita. Jadi ya nggak perlu dicemburukan gitu. Jadi ya tetap ya harus intinya ya bersyukur, dan ya coba yakinin bahwa ya Tuhan juga percayakan di aku itu ya ada karunia dan talenta yang luar biasa gitu. Jadi untuk apa cemburu gitu sama orang lain gitu. Betul sekali ya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihanku menutupi kekurangan Anda, kelebihan Anda menutupi kekurangan saya. Kita harus punya prinsip seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dalam kisahnya Saul dengan Daud, pasti kita semuanya sudah tahu ya. Nah di sini intinya Saul itu cemburu kepada Daud karena ya takut dia kepopularitasannya itu, kepopuleran dia, keterkenalan dia itu nanti diambil oleh orang lain ya. Karena kalau kita lihat di sini bagaimana bangsa Israel itu sangat menyanjung Daud, diperhitungkan kepada dia berlaksa-laksa. Kita sudah tahu kesannya ya, apa yang dilakukan Daud. Kenapa diperhitungkan kepada dia berlaksa-laksa ya? Karena dia mengalahkan tentara Filistin ya. Perlawanannya dengan Goliat tentunya, dan di sini dia sangat ya disanjung, dipuji-puji ya. Itu yang membuat hati Saul itu kesal, dikatakan tadi menyebalkan hati ya, menyebalkan hati. Bahkan juga dia bisa jelas kita lihat di sini dia takut bahwa dikatakan akhir-akhirnya jabatan raja itu nanti akan jatuh kepada Daud ya. Hal inilah yang membuat Saul itu cemburu. Dan kalau kita baca itu sampai kisah terakhir ayat yang selanjutnya, ya Saul juga berusaha membunuh Daud ya. Tapi ya niatnya Saul itu juga tidak dikehendaki Tuhan ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi Kak Tripena sudah bilang kita tetap bersyukur dengan apa yang ada dengan kita ya. Jadi rasa cemburu itu tidak perlu ada, jangan menguasai kita semuanya. Cemburu itu kira-kira bisa nggak Kak Tripena? Bisa nggak cemburu ya? Bisa sih Kak. Bisa. Kok bisa? Alasannya apa? Ya alasannya ya kayak yang tadi di awal aku bilang, karena mungkin kedagingannya masih mendominasi dalam dirinya dia gitu. Jadi belum sepenuhnya percaya diri gitu bahwa ya
ya dia itu berharga dan dia itu sangat dikasihi Tuhan gitu. Oh gitu ya. Kalau Kak Nopi, kira-kira cemburu itu boleh nggak? Boleh nggak cemburu ya? Boleh. Boleh ya. Alasannya apa? Kok boleh? Firman Tuhan bilang ya jangan cemburu ya. Iya. Kita juga ada tahu ya, firman Tuhan menyebutkan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Iya betul. Nah, jadi di sini maksudnya kalau Allah yang cemburu itu kan artinya kan Allah kita itu nggak mau ada Allah lain di hati kita, di hidup kita. Dia mau dia sendiri, prioritasnya kita yang terutama gitu. Nah, berarti kalau di kitanya cemburunya Boleh nggak? cemburu. Kalau banyak sering dengar kata-kata dunia cemburu positif ya. Iya betul. Cemburu positif ini maksudnya jangan, ya pokoknya jangan negatif lah. Jadi contoh misalnya ada temen kalau dalam sekolah atau dalam perkuliahan, temennya nih misal nih juara 1 dan dia memang lihat temennya itu berjuang, dia memang belajarnya gigih, nanti pulang sekolah dia pulang malam pulang iya maksudnya pulang sekolah dia langsung pulang, terus dia langsung kerjain tugas, terus besok paginya dia udah selesai tugasnya. Jadi kalau kita nih, itu temen aku kok bisa ya juara 1, padahal dia nggak melakukan apa-apa, mboknya kan itu aneh gitu loh. Tapi kalau kita, wah iya ya wajar lah dia juara 1, lihat dia buat tugas terus, dia rajin bantu mamanya ini apa masak gitu ya, terus rajin bantu kakaknya cuci piring, memang anak yang rajin, anak yang takut Tuhan. Terus setiap hari Sabtu dia rajin ibadah pemuda gitu ya, hari Minggu ibadah nggak pernah terlambat. Wah memang kita harus tiru yang begitu, mungkin cemburunya begitu kali ya Kak. Jadi benar-benar kayak ada apa, jadi kayak ada sesuatu untuk meningkatkan semangat dia dilihat dari kehidupan temannya itu mungkin bisa dibilang cemburu, tapi bisa untuk meningkatkan meningkatkan prestasinya dia, itu enggak apa-apa menurutku. Iya. Jadi anak sekolah mungkin cemburu ya lihat temannya ranking 1, tapi jangan, rasa cemburunya itu jangan jadi melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin ada siswa yang jahil ya, pernah nggak kita alamin ya, kita cemburu dengan dia, lalu kalau ada PR-nya kita serondokin gitu, atau kita iniin gitu. Jangan ada seperti itu lagi. Mungkin pernah kita lihat, ya kita nggak pernah kayak gitu kali ya, mungkin kita pernah melihat hal-hal seperti itu. Tapi tadi Kak Novi sudah jelas katakan, rasa cemburu kita itu dalam hal-hal seperti itu biarlah kita jadikan menjadi satu motivasi untuk kita bisa juga, oh aku harus bisa ya, aku harus bisa. Jangan seperti yang tadi kita sudah baca, Kain cemburu kepada Habel, ujung-ujungnya dia juga mencelakakan bahkan membunuh adiknya sendiri. Saul dia cemburu kepada Daud karena rasa takut ya, bahkan mungkin merasa oh aku ini kurang dihargai lagi sama rakyatku. Dia juga berusaha untuk membunuh Daud ya. Jadi kita semua dimanapun kita berada malam hari ini, rasa cemburu itu mungkin ya wajar-wajar aja ada dalam hidup kita. Tapi jangan sempat rasa cemburu itu menguasai kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin yang fatal, yang mungkin mengakibatkan orang lain mungkin rugi ya. Kita harus ingat kalau kita menyimpan rasa cemburu dalam hati kita, itu merugikan diri kita sendiri juga, tersiksa lahir dan batin ya. Hidup kita itu tidak nyaman, hidup kita itu tidak sejahtera kalau kita tetap cemburu. Karena kalau kita dikuasai rasa cemburu, pasti kita itu selalu berpikiran negatif ya. Alah, dia bisa kayak gitu karena begini, dia bisa kayak gitu karena begini ya. Jadi firman Tuhan menegaskan kepada kita semua malam hari ini, rasa cemburu itu jangan sampai menguasai hidup kita. Amin. Oke. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Atau masih ada contoh yang lain? Atau masih mau kita lanjutkan?
topik berikutnya ya. Jadi teman-teman semua dimanapun kita berada dalam pelayanan, rasa cemburu itu pasti ada. Tapi ingat, jangan sampai dikuasai oleh rasa cemburu ya. Di tengah-tengah keluarga ada mungkin kakak beradik merasa saya si kakak kok kurang diperhatikan. Yang diperhatikan selalu si bungsu gitu ya. Tapi kita harus menyadari kita juga sudah melewati, kita juga pernah jadi anak bungsu ya. Sebelum adik kita ada, kita ini jadi anak bungsu, dan perhatian itu mungkin sudah pernah kita rasakan diberikan yang mungkin lebih besar gitu ya. Jadi ada kecemburuan, itu pasti ada di mana-mana, dan mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita ya, kita takut kita disaingi orang ya. Tapi Kak Novi tadi sudah bilang, ya tetap berjuang ya, berjuang bersama-sama untuk maju baik di tengah-tengah pelayanan. Tidak perlu cemburu deh, ih kok dia aja yang tampil ya, nggak perlu. Kalau coba kita bayangin, semua pemain keyboard, lalu siapa yang jadi penyanyinya ya? Kok dia aja yang berkhotbah? Kalau semuanya pengkhotbah, siapa jadi jemaat yang mendengarkan? Kok dia aja pemimpin pujian? Nggak mungkin kita sama-sama memimpin pujian semua kan? Kita tadi sudah dikatakan Kak Tripena, ada ini loh bagian-bagianmu ya. Porsi kita dikasih sama-sama. Tuhan tahu apa yang bisa kita lakukan ya. Tuhan nggak pernah percayakan sesuatu kepada kita kalau kita nggak sanggup melakukannya. Jadi kalau seandainya pun kita ini hanya dipercayakan jadi tukang sapu gereja, ya mungkin itulah yang bisa kita kerjakan ya. Jadi nggak perlu cemburu deh, kata Kak Tripena tadi, nggak perlu cemburu ya. Cemburu itu menyiksa diri kita sendiri. Orang yang menyiksa dirinya sendiri itu adalah orang yang bagaimana kemarin yang kejam. Masa kejam sama diri sendiri? Wis, jangan ya. Nah, jadi hal-hal itu semua Tuhan percayakan bagi kita ya. Jadi dimanapun kita berada, rasa cemburu itu mari kita singkirkan deh. Kalau kita cemburu, kita jadikan itu jadi motivasi yang membuat kita, aku harus mengatakan, aku harus bisa ya. Jadi untuk memampukan kita tidak cemburu adalah ketundukan kita dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan kita harus tetap berjaga ya. Kenapa kita harus tetap berjaga, Kak Novi? Kita harus tetap berjaga karena memang haruslah demikian. Jadi kita harus tetap berjaga karena kita masih hidup di dunia. Jadi dimanapun kita berada, kita nggak bisa bilang, wah aku nggak akan kedagingan, aku nggak akan tergoda nih, aku nggak akan ini, Jadi intinya tetap berjaga karena kita masih hidup di dunia dan kita masih manusia biasa. Intinya tetap berjaga dan berdoa sih yang paling utama. Terima kasih. Kalau menurut Kak Tripena, kenapa kita harus berjaga, Kak Tripena? Kenapa kita harus berjaga ya karena dunia ini semakin jahat, Kak. Jadi ya disuruh ya berjaga-jaga ya pasti Tuhan punya tujuannya ya supaya kita nggak terikut gitu loh dengan dunia yang semakin hari semakin sukar ini, Kak. Iya. Jadi tetap berjaga ya supaya rasa cemburu itu tidak menguasai kita, tetap berjaga dan juga harus berdoa ya supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tadi Kak Tripena bilang kita masih ada di dunia. Pasti kita masih ada di dunia ya. Nah, sekitar kita itu pasti ya ada godaan ya. Kalau kita tidak tahan godaan, ya kita jatuh dalam pencobaan. Makanya firman Tuhan mengajar kita tetap taat, kita tetap tunduk kepada firman Tuhan dengan kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kita boleh baca dalam Matius 26 ayat 41. Kak Novi sudah ketemu, tolong dibacakan ya. Matius 26 ayat 41. Baik. Matius 26 ayat 41, demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iya, jadi kita dituntut, bahkan diajar untuk kita tetap berjaga-jaga. Dikatakan ya roh kita itu memang penurut, tapi ya kadang daging ini lebih kuat ya, lebih kuat karena lemah ya. Kita masih ada di bumi ini, di sekitar kita ada banyak hal yang mungkin bisa menggoda kita, mungkin bisa membuat kita jatuh. Tetapi firman Tuhan malam hari ini jelas mengajar kita, bahkan menegaskan kepada kita semua untuk kita tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa ya. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman yang ada di rumah, tadi kita sudah bisa lihat contoh dalam Alkitab mereka yang cemburu ya. Nah, sekarang kita mau lihat contoh mereka yang tidak cemburu dengan apapun yang terjadi. Kita boleh baca dalam Kejadian 13 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kejadian 13 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tolong dibacakan sama Kak Novi. Oke, Kejadian 13 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Amin. Ya, jadi ini antara Abraham dan keponakannya sendiri ya. Kalau menurut Kak Tripena, sikap Abraham ini sikap yang bagaimana ya, Kak Tripena? Kalau menurut aku sih sikapnya sih ya, Bapak Abraham ini sifat yang luar biasa lah Kak. Yang maksudnya ya dia membiarkan saudaranya untuk memilih di luar mana yang dia pilih dan mana yang biar nggak ada yang perlu perdebatkan dan perlu dipermasalahkan gitu Kak. Jadi ya dia meminimalisir pertengkaran gitu Kak di antara keluarga mereka. Ya, jadi tadi Kak Tribena Bapak Abraham ya, dengan segala hormat dia katakan Bapak Abraham. Oke ya, jadi Bapak Abraham ini yang mengambil sikap yang mau ya mendahulukan orang lain ya. Walaupun Lot itu keponakannya sendiri ya, sebenarnya dari status itu harusnya Abraham yang harus memilih duluan ya. Tapi Abraham dengan kerendahan hatinya katakan, Lot, kau pilih mana yang terbaik, terserah kamu deh. Dengan sangat rendah hati deh. Kalau kamu ke sini, aku ke sini. Kalau kamu ke utara, aku ke sana. Gitu ya. Jadi sikapnya Bapak Abraham ini memang perlu kita tiru ya. Kita tiru. Walaupun tadi dikatakan Lot itu memilih yang terbaik secara pemandangan mata, ya. Dia lihat di lembah sana pasti sangat subur lah. Karena kalau dikatakan lembah, di sana itu pasti ya cukup air. Kalau cukup air pasti padangnya pasti hijau. Ya, menurut pemandangan Lot itu ya aku ke sana aja ya. Tapi Abraham bilang silakan pilih ya. Silakan kamu mengambil, kamu duluan ya. Kalau mungkin secara dunia ya, aku kan si kakaan, aku ambil dulu, ini untuk kamu ya. Si adik nanti ya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat Abraham ini mengambil sikap yang sangat ya perlu kita teladani, di mana dia mendahulukan ya saudaranya ya, supaya tadi Kak Tripena bilang pertengkaran tidak terjadi. Jadi Bapak Abraham itu berusaha meminimalisir
meminimalisir segala sesuatunya. Dia sudah memikirkan hal-hal yang mungkin ya akan terjadi dengan gembala-gembalanya, dengan hamba-hambanya kalau tetap bersatu mereka atau tetap dalam satu tempat ya. Jadi sikap ini adalah sikap yang sangat baik dan kita juga memang harus teladani dengan rendah hati ya. Jadi sikap mengalah ya. Jangan pernah bilang, aku kan lebih tua, ngapain juga aku mengalah. Belum, gak bisa seperti itu ya. Jadi ya ayat ini mengajarkan kita untuk kita tetap ya mendahulukan orang lain ya. Oke. Masih ada? Jadi teman-teman kami semuanya, kalau kita mengerti dengan apa yang kita miliki dan kita mengerti semuanya itu kita terima dari Tuhan, itulah yang membuat kita mampu bersyukur, mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita. Jadi kita harus memiliki hati yang bersyukur supaya kita tidak cemburu ya. Jadi buanglah rasa cemburu itu, jangan sampai rasa cemburu itu menguasai hati kita, pikiran kita, dan kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus tetap berdoa supaya kita tetap kuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman kami semua dimanapun berada, mungkin inilah firman yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan kita semua, dan Tuhan kiranya menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, satu ayat lagi sebagai ayat penutup bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca kembali dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Demikianlah teman-temanku dimanapun berada, yang di rumah saja, yang kita boleh sampaikan sharing malam hari ini. Biar kita tetap boleh berjaga-jaga, kita tetap boleh berdoa, semakin tekun berdoa, dan tetap bersyukur dengan apa yang saat ini kita miliki, dan yang paling utama lakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersyukur malam hari ini, biarlah kita tetap boleh mengejar hadirnya Tuhan, kita boleh tetap mengejar hadirat Tuhan, biar kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, dekat padamu Tuhan, itu rinduku. Haleluya. Dekat padamu
diri kami, bahwa Tuhan juga sudah mempercayakan kami talenta yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh bersyukur dan boleh kami tetap berdoa dan berjaga-jaga di hari-hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap boleh sama-sama selalu memuliakan nama Tuhan, bersyukur